Selamat datang kembali di channel kita hari ini. Di video kali ini kita akan membahas hewan jelmaan setan yang boleh dihabisi dalam Islam. Jin, setan, iblis, dan makhluk halus lainnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali membangkang terhadap perintahnya. Sementara kita mengetahui bahwa setan memiliki tipu daya untuk memperdaya manusia agar terjerumus ke dalam kesesatan. Kita juga perlu menyadari bahwa jin memiliki kemampuan untuk menyamar dalam berbagai bentuk hewan di sekitar kita. Sebelum lanjut videonya, pastikan Anda sudah subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang, menyajikan video terbaru setiap harinya. Seperti yang kita ketahui, setan punya 1001 tipe muslihat guna membujuk manusia agar tergoda dan terjerumus dalam lembah kehinaan. Akan tetapi, jin tidak memiliki jiwa dan wujud. Itulah sebabnya mereka kerap menjelma menjadi benda, hewan, dan semacamnya, yang tujuannya adalah untuk menampakkan diri di sekitar kita, supaya bisa mengganggu atau menakut-nakuti manusia. Hewan jelmaan setan tersebut sudah ada di zaman Nabi dan bahkan dianjurkan untuk dihabisi. Apakah saja itu? Mari kita bahas bersama hewan jelmaan setan yang boleh dihabisi dalam Islam. Cicak. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa cicak ikut berperan dalam meniupkan api pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Serta dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, cicak juga disebut hewan pasif karena bersembunyi di dalam gua. Hewan ini malah bersuara. Kebiasaan hewan cicak bersuara menjadi pertanda bahwa ada manusia di sekitar. Hal inilah yang menjadikan hewan ini bisa dihabisi karena dipercaya merupakan jelmaan setan dan makhluk halus. Menurut hadis Rasulullah, barang siapa yang menghabisi hewan cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Tikus. Tikus termasuk hewan yang bisa dihabisi jika ada di sekitar lingkungan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa sahabat Nabi membawa satu ekor hewan tikus ke masjid, lalu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah boleh hewan tikus dibasmi?" Kemudian Nabi menjawab, "Basmilah jika kamu bertemu hewan tikus." Tiba-tiba hewan tikus berlari dan membakar sajadah Nabi. Nabi kembali berkata kepada sahabat, "Inilah sebab kenapa aku menyuruh membasmi hewan ini, lantaran tikus merupakan jelmaan setan dan makhluk halus." Ular. Ular juga termasuk hewan yang boleh dibasmi, dikarenakan hewan ini banyak merugikan manusia. Maka dari itu, membasmi hewan ini adalah boleh. Ular juga sering digunakan sebagai media sihir, ilmu hitam, santet, dan jelmaan setan atau makhluk halus. Rasulullah memerintahkan untuk memukul ular sampai 3 kali. Jika tetap tidak pergi, maka dibolehkan untuk membasminya. Anjing buas atau anjing hitam polos. Di agama Islam, anjing yang lebih dianjurkan untuk dibasmi adalah anjing hitam polos, karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing hitam polos. Anjing termasuk jelmaan dari setan. Rasulullah memerintah kita untuk membasmi anjing buas karena gigitannya mengandung virus rabies, serta air liurnya mengandung banyak bakteri. Kalajengking. Kalajengking menjadi hewan jelmaan setan yang diperbolehkan dibasmi karena hewan ini memiliki sengatan yang mengandung racun, mematikan, serta mengganggu aktivitas kita, terutama beribadah. Burung gagak. Gagak dengan bulu putih di dada dan punggungnya direkomendasikan untuk dibasmi. Gagak, terutama yang berwarna hitam, dianggap sebagai hewan fasik dan sering dikaitkan dengan jin atau setan. Dalam Islam, tindakan membasmi hewan-hewan tersebut diperbolehkan demi melindungi kesehatan dan keamanan manusia. Penting untuk diingat bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan hanya jika diperlukan, karena kita diharuskan menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dalam melindungi diri dari hewan yang berbahaya. Itulah hewan jelmaan setan yang diperbolehkan dihabisi dalam Islam jika sudah mengancam dan membahayakan kita. Terima kasih telah menonton.